Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas soal program linier modal transformasi, metode pendekatan Vogel. Oke, pada soal pertama, diketahui tabel transformasi sebagai berikut. Ada sumber, yaitu dari pabrik Jakarta, Bekasi, Tangerang. Tujuan ada Kota Cirebon, Bandung, Sukabumi. Pada Kota Cirebon, permintaannya ada 102, pada Kota Bandung permintaannya ada 72, pada Kota Sukabumi permintaannya ada 41. Sedangkan kapasitas pada pabrik di Jakarta ada 56, pabrik di Bekasi ada 82, dan pabrik di Tangerang ada 77. Nah, yang ditanyakan, tentukan total biaya transformasi dengan penentuan pemecahan awal solusi awal menggunakan metode aproksimasi Vogel. Baik, yang pertama itu kita mencari selisih baris 4 dan 7. Ini merupakan biaya terendah atau biaya terkecil. Kita kurangkan biaya terkecil yang kedua itu 7, biaya terkecil yang pertama itu 4. Kita kurangkan 7 dikurang 4 yaitu sama dengan 3. Pada baris kedua ada 15 dan 16. Kita kurangkan 16 dikurang 15 yaitu 1. Ada 9, pada baris ketiga ada 9 dan 16. 16 dikurang 9 itu 7. Selanjutnya kita mencari selisih pada kolom. Pada kolom pertama nilai terkecilnya itu 8 dan 16. Kita kurangkan 16 dikurang 8. 8. Pada kolom kedua ada 4 dan 9. 9 kurang 4 yaitu 5. Pada kolom ketiga ada 7 dan 16. 16 dikurang 7 yaitu 9. Nah, selanjutnya kita cari selisih paling tinggi dari kolom dan baris yang sudah kita cari ini, yaitu ada 9 yang paling tinggi. Nah, pada kolom ketiga, kita lihat pada kolom ketiga di Kota Sukabumi, kita cari biaya transformasi yang paling rendah. Ada pada baris pertama kolom ketiga di sini. Nah, di Kota Sukabumi ini permintaannya ada 41, dan pada sumber di Jakarta ada kapasitasnya ada 56. Nah, kita bisa memasukkan semua permintaan dari Kota Sukabumi yaitu 41. Nah, karena di sini 56, kapasitas 46 sudah dipakai 41, kita kurangkan dengan 41 sama dengan 15. Karena Kota Sukabumi ini permintaannya sudah terpenuhi, pada langkah selanjutnya kita tidak akan menggunakan baris ini kolom ini lagi. Maka kita warnai dengan warna lain supaya tidak bingung. Langkah selanjutnya kita cari selisih lagi pada baris pertama. Karena pada kolom di Sukabumi ini sudah terpenuhi, maka kita tidak menghitungnya lagi. Maka 8 dikurang 4 yaitu 4.
pada baris kedua ada 24 dan 15. Maka 24 dikurang 15 itu 9. Pada baris ketiga ada 16 dan 9. 16 dikurang 9 itu 7. Selanjutnya kita mencari selisih pada kolom. Nilai terkecilnya itu 8 dan 16. Sama seperti tadi, 8. Pada kolom kedua, nilai terkecilnya 4 dan 9. Kita kurangkan, sama seperti tadi, 5. Nah, karena kolom ketiga ini sudah tidak dihitung lagi, kita kosongkan. Kita lihat pada kolom dan baris, nilai terbesarnya itu ada 9 di baris ke-2. Pada baris kedua ini, kita cari biaya transformasinya yang paling kecil, yaitu ada 15 di bagian kolom kedua, baris kedua. Nah, di tujuannya itu Kota Bandung. Kota Bandung ini permintaannya ada 72, sedangkan kapasitasnya ada 82. Maka kita dapat memasukkan permintaannya semaksimal mungkin, yaitu ada 72. Nah, karena sudah dipakai 72, maka kita kurangkan 82 dikurang 72. Itu sama dengan 10. Sudah terpenuhi permintaannya, kita blok semua, kasih warna. Oke, langkah selanjutnya, karena tinggal kolom pertama, karena kolom kedua dan kolom ketiga sudah terpenuhi, maka kita isi dengan kapasitas yang sisa kapasitas yang masih tersedia. Pada Kota Cirebon ini kan membutuhkan permintaannya 102. Sedangkan di Kota Jakarta ini masih tersisa kapasitasnya 15. Kita langsung masukkan 15. Pada pabrik di Bekasi ada sisanya ada 10, dan di pabrik Tangerang ada 77. Kita masukkan. Jadi kalau kita jumlahkan semua ini, maka permintaannya akan 102. Kita sudah terpenuhi. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kita hitung dari kolom pertama. Kita lihat ini ada 15. 15 kita kalikan dengan biayanya, yaitu 8. Dikali 7. Selanjutnya dapat biayanya, yaitu hasilnya 2.959. Nah, ini biaya yang dibutuhkan. Selesaikan masalah transformasi yang diberikan menggunakan metode pendekatan Vogel. Di sini diketahui sumber ada pabrik A1
kapasitasnya ada 50, pabrik A2 kapasitasnya ada 60, pabrik A3 ada 25. Dan tujuannya ada K, permintaannya 60, L 40, M 20, dan N 15. Oke, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara seperti tadi. Oke, kita akan mencari selisih baris terlebih dahulu. Kita lihat pada baris pertama, nilai terkecilnya ada 2 dan 3. Nah, kita kurangkan 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Pada baris kedua, nilai terkecilnya 2 dan 3. 3 dikurang 2 yaitu 1. Pada baris ketiga, nilai terkecilnya 2 dan 4. Kurangkan 4 kurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari selisih kolom. Pada kolom pertama, nilai terkecilnya, biaya terkecilnya ada 2 dan 3. Kita kurangkan 3 kurang 2, 1. Dan kolom kedua, biaya terkecilnya 2 dan 5. Kita kurangkan 5 kurang 2 itu 3. Pada kolom keempat, ada biaya terkecilnya 2 dan 4. Kita kurangkan 4 kurang 2, 2. Pada kolom keempat, biaya terkecilnya 3 dan 5. Kita kurangkan 5 kurang 3 itu 2. Dari yang sudah kita cari ini, kita lihat manakah yang paling tinggi. Ada di kolom kedua, yaitu dengan biaya dengan selisih 3. Nah, karena selisihnya di sini paling besar ada 3 di kolom kedua, kita lihat pada kolom kedua di tujuan L. Nah, kita lihat biaya terkecilnya yaitu ada 2. Nah, sedangkan permintaan pada kota L itu 40. Dan kapasitas dari pabrik A di baris pertama ini adalah 50. Kita dapat memasukkan permintaannya yaitu 40, permintaan maksimalnya. Karena permintaannya 40, kita dapat mengisinya dengan 40. Selanjutnya, karena sudah terpenuhi 40, kita beri warna. Selanjutnya, kita mencari selisih lagi. Pada baris pertama, 40. Pada baris pertama, selisihnya ada nilai biaya. Pada baris pertama, biaya terkecilnya ada 3 dan 6. Kita kurangkan, yaitu sama dengan 3. Pada baris kedua, biaya terkecilnya 2 dan 3. Kita kurangkan 1. Pada baris ketiga, karena selisihnya
3 ini ada di baris pertama. Kita lihat pada baris pertama, biaya transformasinya transportasi terkecil itu ada 3, maka kita lihat permintaan pada tujuan K ini 60 dan kapasitasnya. Nah, karena tadi sudah eh, karena sudah dipakai di L40, berarti tinggal 50 dikurang 40, 50 kurang 40 sama dengan 10. Berarti kapasitas di pabrikan ini tinggal 10. Maka kita isi di baris pertama, kolom pertama 10 karena kapasitasnya tadi tinggal 10. Oke, selanjutnya kita mencari selisih pada baris. Oh, oh ya, selanjutnya karena pada pabrik A ini kapasitasnya sudah habis, maka kita tidak akan menggunakannya lagi. Selanjutnya kita mencari selisih pada baris. Karena baris pertama ini tidak diikutkan lagi, kita kosongkan. Pada baris kedua, selisihnya yaitu 1 karena di atas transformasinya yang terkecil 2 dan 3 seperti tadi. Pada baris ketiga yang sama dengan 2. Nah, karena selisihnya tertinggal di kolom pertama, kita lihat biaya terkecilnya ada 2. Paling rendah itu 2 biaya terkecilnya. Sedangkan permintaannya di sini 60. Karena tadi sudah dikasih 10, maka tinggal 50. Maka kita lihat biaya terendahnya yaitu ada di kolom di baris ketiga yaitu 2. Nah, karena kapasitasnya di sini hanya 25, kita masukkan semua 25. Selanjutnya kita cari selisih baris. Karena kolom pertama selanjutnya, karena kapasitas di pabrik ini sudah habis, kita tidak menggunakan lagi. Selanjutnya kita mencari selisih baris. Pada baris pertama kita tidak gunakan lagi, kita kosongkan. Pada baris kedua, selisihnya itu ada 1 karena 2 dan 3 ini biaya terkecilnya. Tulis ini. Pada kolom kedua kita kosongkan. Pada kolom ketiga
selisihnya itu 2, karena tinggal 2. Kolom keempat, selisihnya 3. Nah, karena selisihnya paling tinggi di kolom pertama, kita lihat ada di biaya terkecilnya ada di baris kedua. Nah, karena permintaan kas sudah diberi 35, nah ini selisih pada baris kedua yaitu 1. Pada kolom pertama ada pada kolom pertama karena sudah terpenuhi, kita tidak ikutkan lagi. Pada kolom kedua juga. Pada kolom ketiga selisihnya itu ada 2, dan kolom keempat selisihnya itu 3. Karena selisihnya paling tinggi 3 ada di kolom keempat, maka kita lihat biaya terkecilnya itu 3. Dan kita lihat pada tujuan N ini permintaannya ada 15, dan kapasitas pada pabrik A2 ini 35, maka kita bisa masukkan semuanya 15. Selanjutnya, karena tinggal tujuan M ini belum diisi atau sisanya terakhir, kita masukkan 25. Kita masukkan 20. Karena sisa kapasitas di pabrik A2 ini tinggal 20 setelah dipakai 15. Permintaannya sudah terpenuhi semua, maka kita dapat menghitung biaya transformasinya semua. Selanjutnya itu kita menghitung semua biaya transformasinya, transportasinya, yaitu 10 dikali 3 420. Jadi total biayanya yaitu 420. Selanjutnya itu soal 3. Seorang pengusaha berencana mengirimkan barang produksinya ke beberapa retailer yang ada di beberapa kota, yaitu Jember, Lumajang, dan Bangil. Adapun sumber pengiriman berasal dari Blitar, Kepanjen, Duren, dan sumber Pucung. Biaya pengiriman yang akan ditanggung perusahaan dari sumber ketujuan adalah, ini kan berdasarkan riset yang dilakukan, masing-masing kota yang dituju membutuhkan barang sebanyak 200, 350, dan 400, sedangkan jumlah yang tersedia di masing-masing sumber adalah 120, 150, 250, 375, dan 100. Nah, ini
merupakan tabel yang diketahui. Sumbernya itu ada liter, Kapenjan, Duren, sumber Pucung. Nah, pada sumber pabrik liter ini kapasitasnya 150, pada pabrik di Kapenjan itu 250, di Duren itu 375, di pabrik sumber Pucung itu 100. Sedangkan tujuannya di kota Jember itu permintaannya 200, tujuan di Lumajang permintaannya itu 350, dan banknya itu permintaannya 400. Biasanya kita ke penyelesaian. Oke, kita lihat pada bagian permintaan ini, karena semua jumlah permintaan ini ada 950, dan kapasitas kalau kita jumlahkan 150 tambah 250 tambah 375 tambah 100 itu jumlahnya 875. Karena kapasitas dan permintaannya itu tidak sama atau tidak seimbang, maka kita perlu menambahkan variabel dummy, yaitu kita menjumlahkan biar kapasitas ini sama dengan permintaan. Kita tambahkan 75. Jadi kita jumlahkan itu sama dengan 950, sama dengan permintaan 950. Dan karena di sini kita tambahkan variabel dummy, dan yang diketahui itu cuma sumbernya Blitar, Kapenjan, Duren, sumber Pucung. Nah, kita tambahkan ini, kita kasih nilai ini 0, karena ini kita cuma untuk membantu agar kapasitas ini bisa sama dengan permintaan. Langkah pertama, kita cari selisih baris. Kita lihat pada baris pertama. Nah, kita lihat pada baris pertama, biaya terkecil yaitu 15 dan 20. Kita kurangkan 20 dikurang 15. Itu sama dengan 5. Selanjutnya, karena di baris kelima ini kapasitasnya sudah habis, maka kita tidak gunakan lagi. Kita beri warna yang berbeda. Selanjutnya, kita cari selisih baris lagi. Pada baris pertama, selisihnya 15 dan 20 sama dengan 5. Pada baris kedua, 18 dan 16. Kita kurangkan 92. Pada baris selanjutnya, kita cari selisihnya yang paling tinggi, yaitu ada di
baris ke-3. Selisihnya yaitu 9. Nah, kita lihat pada baris ketiga, manakah yang nilai biayanya paling rendah. Yang paling rendah ada di kolom ke-3, yaitu 14,75 sesuai kapasitasnya. Nah, karena kapasitas di sini sudah habis, kita beri warna yang berbeda karena ada dari sini langkah selanjutnya kita tidak diwujudkan lagi. Selanjutnya kita cari selisih baris lagi. Pada baris pertama selisihnya itu sama dengan 5. Kita lihat nilai tertingginya ada di baris ke-4, yaitu 8. Dan kita lihat kapasitas di sumber ujung ini hanya 100, maka kita hanya dapat intinya dengan 100. Dan kapasitasnya sudah habis sekarang. Selanjutnya kita cari selisih lagi. Pada baris pertama selisihnya itu 5, selisihnya itu 2. Kita lihat selisih kolom dan baris. Nilai yang selisih tertinggi ada di baris ke-1, yaitu 5. Kita lihat di baris ke-1, nilai terkecilnya ada di kolom pertama, yaitu 15. Tempat pengisinya itu 100, karena kapasitas di Blitar ini 150. Maka kapasitasnya tinggal 50. Selanjutnya kita mencari selisih baris. Selisih baris pertama itu nilai terkecilnya 20. Selanjutnya kita mencari selisih baris lagi. Pada baris pertama nilai terkecilnya 20 dan 21, maka selisihnya itu 1. Nah, selanjutnya kita cari selisih paling tinggi. Selisih paling tinggi terdapat pada kolom baris ke-2, yaitu 5. Karena selisih tertinggi ada di baris kedua, kita lihat biaya terkecilnya ada di pada kolom kedua, sumbernya dari Kepajen dan kapasitasnya hanya 250. Sedangkan permintaannya 350 dikurang tadi sudah diisi 75, maka permintaannya sisanya 350 dikurang 75 sama dengan 205. Sedangkan di sini kapasitasnya 250. Maka kita dapat mengisi semuanya 250. Dan kapasitas permintaan di sini kurangkan 250, berarti
tinggal 25 lagi permintaannya. Oke, selanjutnya kita akan mencari selisih baris. Pada baris pertama itu 21, biaya terkecilnya 21 dan 20 maka ini. Jadi nilai selisih tertinggi ada di kolom ke-3, 31. Nah, karena permintaan di sini 400 di tujuan banggil dan sudah terisi 375, berarti sisanya 25. Nah, kita lihat pada kapasitas di liter ini tinggal 50, maka kita bisa masukkan 25. Jadi permintaan di bank sudah terpenuhi. 375 tambah 25, 400. Dan ini di kolom kedua, tujuan Lumajang ini terakhir. Maka kita dapat isi dengan kita lihat kapasitasnya, karena di sini tadi sudah digunakan 25, maka tinggal 25. Kita bisa masukkan semuanya di kolom kedua pada tujuan Lumajang, karena kita lihat di sini permintaannya 350, kita sudah memberinya 250 dan 75, berarti kurang 25. Nah, kita ada memberinya 25 lagi. Jadi semua permintaan sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung semua biaya transportasinya. Kita kalikan 100 dengan 15 ditambah 25 dikali 20 ditambah 25 kali 21 ditambah 250 kali 18 ditambah 375 kali 14 ditambah 100 kali 10 ditambah 75 kali 0. Maka didapat hasilnya yaitu 13.275. Jadi biaya keseluruhannya yaitu 13.275. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.